saya akan menyinggung tentang tempat ibadah ya, entah itu masjid maupun musola. Memang dibangun itu untuk sholat, itu yang pertama. Maka hal-hal yang mengganggu sholat itu haram. Kita lihat Jumat nih, ada orang sholat, kita ngaji kenceng, haram kita, karena mengganggu orang sholat. Tapi di luar itu ya boleh kita bikin majlis taklim di masjid, tapi jangan sampai mengganggu orang sholat. Jangan sampai mengganggu orang sholat. Ngadain maulid, hal-hal yang berkaitan dengan untuk umat Islam, ya boleh, gitu, ya kan? Ya boleh, bukan nggak boleh. Ya jangan gampang mengharamkan ya, gitu, boleh. Ya kenapa? Karena ya untuk kepentingan umat, gitu. Ya. Nah kalau di dalam nggak boleh, karena itu akan mengotori. Kalau di halaman ya boleh-boleh aja lah. Di halaman, di emperan, ya belum habis itu kan dicuci, ya dicuci. Makanya yang paling bijak itu ngasih ingatan, ya kan, ngasih apa peringatannya itu ke kebersihannya. Ya tolong setelah dipakai bersihin, itu paling bagus. Jangan terus mengharamkan, ya kan. Nah kalau menyembelih nggak boleh, maulid nggak boleh dong, sama kan, ya kan? Ya. Nah, ini kan jadi masalah, gitu. Ya boleh, jangan takut dosa, ya kan? Toh kita bukan di dalam nggak boleh. Ya di dalam nggak boleh. Tapi kalau di luar, apalagi di halamannya masih tanah umpamanya, ya kan gampang dibersihin, lalu dipakai untuk kegiatan kurban, masa nggak boleh? Boleh nggak? Boleh lah, ya kan? Boleh, gitu. Ya. Nah jadi apa namanya? Kita harus luwes lah ya, jangan kaku banget begitu ya, apa haram ya kan ya. Memang ya sekali lagi masjid itu dibangun untuk apa? Untuk sholat, itu tujuan pertama. Bahkan masa Rasulullah SAW masjid itu berfungsi juga untuk apa? Ngurusin negara ya, ngurusin negara itu masjid. Ya tentu tujuannya pertama adalah untuk ibadah, yang kedua ngurusin negara. Rasulullah sering ya seperti itu ya, itu ya. Jadi apa namanya, nggak usah dihantui ya rasa berdosa, ya kan, nggak usah ya, apalagi kita niat lillahi ta'ala untuk umat, ya kan. Kenapa? Karena berkurban itu syiar, kata Allah dalam kitab ini kan juga disebutin syiarullahi, syiar itu syiar, gitu ya. Disuruh kalau nggak ada kurban nggak syiar, ya gitu. Memang masjid itu tidak berkewajiban, musola itu tidak berkewajiban untuk mengadakan kurban, nggak berkewajiban, nggak. Artinya kalau di kurban nggak kurban juga nggak apa-apa, tapi kasihan umat, gitu ya. Tapi kalau dia bisa mengumpulkan apa kurban, apa hewan kurban, itu lebih bagus, gitu kan, untuk didistribusikan kepada umat kan, seperti itu ya. Adapun menggunakan fasilitas masjid ya nggak apa-apa lah, karena itu terkait dengan apa? Dengan masjid ya, dengan masjid, gitu ya. Ya pokoknya pakai kursinya, bagi duduk panitia kan boleh-boleh aja, masa nggak boleh ya? Boleh nggak? Ya boleh lah ya. Nah, ya mudah-mudahan ya berkah semua ya, asal niat apa? Lillahi ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin masyhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum haqqun alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fanhum wa yaj'al kuburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 51 ya. Masih nikah 51 di atas Faraun, baris kedua dari atas. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun, cabang permasalahan. Idza farraqna, apabila kita mencabangkan, ala anna fisqa, bahwasanya fasik yaitu orang yang keluar dari aturan Allah, muslim dia tapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, tilawahnya adil. Yaslubul wilayata, dapat menghilangkan atau menarik hak wali, karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, ya, yaitu tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang adil. Ini walinya nggak adil, yaitu fasik, maka dia tidak boleh menjadi wali. Falau tabah, maka seandainya dia bertobat gimana? Awalnya nggak pernah sholat, gitu kan? Pas mau jadi wali, karena dia menyadari dia punya anak perempuan mau dinikahkan, dia tobat, ya, taubatan nasuha, ya boleh, ya, kalau dia nggak bertobat, tetap akan menjadi wali, tetap aja, ya kan, berbuat maksiat terus. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi menjawab itu pertanyaan tadi itu. Kalau tabah, maka seandainya dia bertobat, awalnya fasik dia, banyak maksiatnya, sholat nggak pernah, puasa Ramadan nggak pernah, tapi dia menyadari anak perempuannya udah gede, mau dinikahin, dia tobat itu, mau seminggu kayak mau ya beberapa hari. Nah, kita lihat jawaban Imam Baghawi. Qala al-Baghawi, Imam Baghawi berkata, yuzawwiju bil hali, boleh dia menjadi wali, dia boleh mengawinkan alias boleh menjadi wali seketika.
Wa qala Rafi'i, sementara Imam Rafi'i berkata, satu dari dua ulama terbesar di kalangan mazhab Syafi'i, beliau dikenal dan bersama Imam Nawawi, yaitu As-Syekhani. Jadi kalau istilah As-Syekhani dalam fikih mazhab Syafi'i itu adalah Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ya, Syria, dan Imam Rafi'i. Tapi kalau As-Syekhani dalam istilah hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi punya istilah tersendiri. Ini kedua-duanya min auliyaillah, punya karomah. Ya kalau kita lihat orang sekarang aja ya digembar-gemborkan punya karomah kan gitu. Ya apalagi ulama-ulama dahulu, udah pastilah. Ya, jadi kalau Imam Nawawi itu karomahnya, beliau kalau lagi ngarang di satu ruangan, entah itu di kamarnya, lampunya padam. Ini dari jari-jarinya keluar cahaya, sehingga beliau nggak berhenti mengarang. Beliau muda tapi produktif. Meninggalnya di atas 40 tahun dikit. Ya, tapi puluhan kitab, ratusan kitab beliau karang. Kalau Imam Rafi'i sinar dari luar masuk ke ruangannya yang mati lampu itu. Nah, ini karomah dari dua ulama besar, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Al-qiyasu az-zahiru, maka dikiaskan dengan kias yang jelas, wa huwal mazkuru fi syahadati, yaitu yang disebutkan dalam masalah syahadat. Apa? Annahu la budda, bahwasanya harus, la budda sudah menjadi keharusan. Ya, la budda, mau tidak mau, itu namanya bahasa Arabnya la budda. Saya pernah dipecandain murid dulu, Ustaz boleh nggak diganti? Kok la budda mulu? Saya pengennya la Hindu katanya. La Hindu, dia bosan la Buddha, ya kan Buddha mulu katanya, mau diganti la Hindu. Ada aja taraklah. Min istibro'ihi, mau nggak mau harus dia membebaskan dirinya, istibro, membebaskan dirinya, mensucikan dirinya. Artinya kalau dia seketika bertobat nggak diterima, ya kan? Pas mau akad, mau jadi wali baru tobat, enggak. Ada istibro, ada masa tenggang waktu buat dia membersihkan dirinya untuk memperbanyak apa? Amal soleh, itu namanya istibro. Ya, istibro. Kalau kita buang air kecil kan harus istibro tuh. Kita tirisin, kita dehem kan gitu. Itu namanya istibro, membersihkan. Li'audi wilayatihi, untuk supaya hak walinya itu kembali kepada dia. Ayat itu atabaru syahadatu wallahu alam, di mana dianggap sah syahadahnya dan Allah lebih mengetahui. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah seorang tunanetra, gimana nikahnya? Ya, kita lihat faraun cabang permasalahan. Ya juzu lil a'ma, boleh bagi seorang tunanetra ayat zawaja, nikah itu kan hak asasi, ya kan? Kalau dibilang nggak boleh, ya bila khilafin, tanpa perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi bolehkah jadi wali? Walahu ayyuzawwija al-asahi, dan dia boleh jadi wali. Kalau ayat zawaja itu kawin sendiri, kalau zawaja mengawinkan berarti wali. Boleh, ya boleh, ya jadi wali. Wa man akhrasu, adapun orang yang bisu, tadi buta sekarang bisu, wa in kana lahu kitabatun, maka jika dia bisa menulis, au isyaratun muhimatun, atau isyarah yang dapat dipaham, karena kan ada ilmunya tuh, ya kan, ada ilmunya, ya seperti dulu di TV kan pernah di samping membaca berita juga di sampingnya dengan gambar yang kecil pakai isyarah gitu kan, ya itu namanya isyarah mufhimah. Fa fil khilafu, maka di dalamnya terjadi perbedaan pendapat.
fil a'ma, di dalam ya masalah orang yang buta, wa illa falah, maka kalau tidak buta nggak terjadi perbedaan pendapat. Ya, wa illa fala wilata lahu, kalau tidak maka dia tidak punya hak untuk menjadi wali. Wallahu a'lam. Nah, kemudian wa'lam anna hadhihi syuruta, ketahuilah bahwa syarat-syarat ini kama tu'tabaru fil wali, sebagaimana disyaratkan ya dalam diri wali, kadzalika tu'tabaru fi syahidaini, demikian pula menjadi syarat untuk kedua saksi. Ya, kedua saksi. Jadi saksi itu ya tadi harus apa? Adil, nggak boleh fasik. Fala yasihu, maka tidak sah akdul nikahi, akad nikah, illa bihadrati syahidaini, kecuali dihadiri oleh dua orang saksi muslimaini, yang keduanya beragama Islam. Keduanya beragama Islam. Syarat itu dua saksi. Dan dua saksi ini orang yang ngerti, ya, yang mengetahui rukun nikah. Itulah minimal ada 5. Di kita ini kan orang banyak menjadikan saksi kalau dia pejabat, padahal belum tentu dia tahu rukun nikah ada berapa. Ya, apalagi presiden udah pasti jadi saksi itu, menteri jadi saksi, ya kan? Ya, padahal jika nggak tahu rukun nikah, ya, nah itu harus tahu rukun nikah, ya, harus tahu rukun nikah yang jumlahnya ada 5, ya. Nah, juga kedua saksi ini harus apa? Harus adil, ya, nggak boleh fasik. Wa in kanat zaujatu dhimmiyatan, dan jika ya seorang istrinya itu adalah kafir zimmi, mukallafaini, yang mukallaf itu pengemban hukum, berarti akil baligh, itu Quran mukallaf, ya, itu pengemban hukum. Syarat pengemban hukum adalah akil baligh, gitu, ya, akil. Makanya dalam Islam hal-hal yang merusak akal itu diharamkan. Itu menjadi apa? Menjadi ketergantungan, ya, kewajiban melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah adalah apa? Berakal sehat. Makanya orang gila nggak kena hukum. Ya, orang gila nggak kena hukum. Maka hal yang merusak akal, hal-hal yang memabukkan umpamanya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu ukurannya apa? Kalau umur, ya, itu 15 tahun. Ya, kalau ukurannya adalah mimpi indah, itu umur berapa aja? Ya, umur berapa aja? Jadi pertama, bagi perempuan itu head itu adalah umur berapa? Ya, yaitu 9 tahun. Di bawah 9 tahun ada darah, itu bukan haid tapi istihadah, ya, darah penyakit, ya, 9 tahun. Kemudian untuk laki-laki tadi mimpi indah, lalu haid enggak, mimpi indah enggak, ini umur, pakainya umur, yaitu 15 tahun, maka disebutlah mukallaf. Artinya kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah, dosa dia, gitu. Tapi kalau belum baligh, ya nggak dosa. Tapi tetap Rasulullah SAW memerintahkan kepada anak, ya, umur 7 tahun, ya, pada 7 tahun itu belum baligh, ya kan, ya, untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat itu yang pertama dalam sabda Rasulullah SAW, muru awladakum bisolatin wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farikuhum fil madaji'. Kata Rasul, perintahkanlah anakmu sholat di saat umur 7 tahun. 7 tahun itu belum baligh, baik laki maupun perempuan, ya, gitu. Tapi kalau dia melaksanakan, itu pahalanya, di samping dia dapat pahala, tapi orang tuanya juga dapat pahala. Saya ambil dalilnya, ada seorang ibu membawa haji,
anaknya yang masih belum balik. Ya, lalu begitu ketemu Rasul, diangkat tinggi-tinggi anaknya sambil bertanya, ya Rasulullah, alihada hajjun, apakah anak ini sah hajinya? Kata Rasulullah, na'am, walaki ajrun, dan kau mendapatkan pahala. Maka orang tua memperintahkan anaknya, meskipun belum balik, umur 10 tahun, 7 tahun, sholat, ini orang tuanya dapat pahala. Ya, tapi juga harus diingatkan anaknya, bukan hanya disuruh ke masjid, tapi juga ya jangan mengganggu orang sedang sholat. Biasanya kan anak kecil bercanda mulu, itu kasih tahu orang tuanya tuh. Yang kedua, yang pertama itu, yang kedua ya kesuciannya. Wuduin dulu, mandiin dulu. Jangan tuh anak harus main dari mana-mana, kakinya penuh najis, suruh masuk ke masjid. Ya jangan. Ya yang kedua tentunya suri tauladan, contoh. Jangan hanya memerintahkan anaknya ke musola, orang tuanya enggak, kan jadi lucu nanti. Ya jadi seperti itu. Ya. Lalu pukul dia. Kalau sudah berumur 10 tahun diperintahkan sholat nggak mau. Wadribum 'alaiha wa hum abna'u asyri. Pukul. Ya, berhak ini. Ya, orang tua memukul anaknya setelah berumur 10 tahun, kalau diperintahkan sholat dia nggak mau. Ini terus ini kewajiban. Ya, hak memukul anak itu sampai terus sampai tua. Sekalipun dia udah kawin. Orang tua berhak gitu. Berhak. Ya, berhak. Bahkan suami nggak berhak memukul istrinya nggak salat, karena itu bukan hak suami tapi hak Allah, hak Allah. Lalu yang berkewajiban siapa? Orang tuanya, mertuanya, gitu. Ya, jadi suami sebatas apa? Memberikan nasihat, gitu. Ya, memberikan nasihat, kemudian ya lapor sama mertuanya, oh istrinya nggak salat, gitu. Begitu lapor sama mertuanya juga nggak sholat, ya pantas dah. Ya jadi ya mertua yang berhak untuk memukul, bukan suami. Jadi suami itu boleh memukul istrinya dengan pukulan yang mengingatkan, bukan menyakiti. Itu kalau hak dia, karena ada hak suami, ada hak Allah, ya kan? Ya apa? Contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallati takhafuna nusuzahunna. Istri yang kamu khawatir dia itu nusus itu apa? Ya itu nggak sayang lagi sama suami, nggak taat lagi kepada suami, ya gitu. Dalam hak dia, kan suami dan istri punya hak dan kewajiban, cuma memang kewajiban suami lebih banyak, pantas kalau haknya juga lebih banyak, ya kan? Kewajiban suami lebih banyak, memberikan nafkah, ya sandang pangan, siapa? Bukan istri, sekalipun istrinya kaya, tetap kewajiban suami, ya kan? Ya makanya haknya lebih banyak karena kewajibannya juga lebih ya banyak, ya itu. Nah, jadi kata Allah apa? Kamu khawatir dia nusus, fa'izuhunna. Langkah pertama nasihatin, ya kan? Ada istri yang cukup dinasihatin sadar. Nah kalau nggak sadar dinasihatin, ya maka langkah yang kedua, ya kan? Apa? Wa fariquhunna fil madajah. Pisah ranjang. Jangan pisah rumah. Pisah ranjang. Gitu. Kalau pisah rumah, apalagi ya kan, meter dalam Manggarai kan jauh. Ya, kalau lagi kangen susah. Tapi kalau hanya pisah ranjang, nah ini bisa. Ya, bisa. Gitu kan? Pisah ranjang doang, bisa kamar doang. Ya, yang ketiga, ya baru wadribuhunna. Ini langkah terakhir. Boleh, ya kan? Tapi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Nggak boleh bagian muka, nggak boleh meninggalkan cacat, untuk menyadarkan dia aja sebenarnya. Makanya jangan emosi mukulnya, ya itu berat emang. Kita lagi kesel nggak emosi gimana? Jadi emang berat itu, berat. Ya langkah memukul itu berat, tapi Allah kasih ya cuma pukulannya pukulan yang tidak melukai. Ya sifatnya apa? Pukulan yang mendidik, ya itu boleh. Ya sebagaimana orang tua juga boleh memukul anaknya kalau umur 10 tahun, ya anaknya diperintahkan sholat nggak mau. Gitu. Ya pernah kita melakukan itu. Jarang orang tua kayaknya. Anak umur 10 tahun diperintahkan sholat nggak mau, atau orang tuanya mukul itu jarang lah. Ya. Tapi kalau mecahin piring, marahnya bukan main.
ya. Tapi giliran anaknya nggak sholat, ya tenang-tenang aja. Nah, kemudian tadi mana? Fala yasu aqdun nikahi ila bihadrati syahidaini. Dan tidak sah akad nikah itu kecuali disaksikan oleh dua orang saksi muslimah ini. Wa in kana azwajatu dhimmiyatan, sekalipun istrinya itu, calon penantunya itu adalah kafir zimmi. Apa sih kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di negara Islam. Ya, kafir itu ada tiga. Pertama, kafir zimmi. Dia kafir tapi tinggal di negara Islam. Keamanan mereka itu dijamin. Mereka hanya berkewajiban membayar pajak. Itu aja. Ritual mereka nggak boleh diganggu. Dan tetap mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Ini kafir zimmi. Ya, dilindungi. Bahkan ketika perang, mereka tidak wajibkan untuk ikut perang. Ya, ini kafir zimmi. Ya, bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, ini hadisnya lemah, ya, tapi boleh dipakai dalil. Apa? Man adza zimmiyan faqad adzani. Kata Rasul, orang yang menyakiti kafir zimmi berarti dia menyakiti aku. Ya, menyakiti aku. Kebebasan mereka beribadah dengan cara mereka itu nggak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Jadi kalau mereka ngerti tentang Islam, ya kan, yang tentu sangat toleransi karena prinsipnya lakum dinukum waliyadin, ya mereka nggak akan mengatakan Islam itu radikal dan sebagainya. Ya, Islam itu intoleransi, ya enggak. Islam itu paling toleransi. Lakum dinukum waliyadin, nggak boleh diganggu. Ya, bahkan kalau ada orang kafir nih, ya minta perlindungan ke negara Islam, harus dilindungi. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka ya fa'jirhu. Kalau ada orang kafir nih minta perlindungan, kasih. Selama dia tinggal di negara Islam, nggak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Biar dia lihat Islam itu secara langsung melalui orang-orang yang memeluk Islam atau melalui orang-orang Islam. Ya, nah kalau dia nggak mau, lalu minta dianterin ke tempat yang aman, anterin hatta yablugha ma'manah, sampai ke tempat aman di Islam. Ya, Islam mereka nggak ngerti tentang Islam, gitu. Ya kalau mereka ngerti, oh luar biasa. Gitu. Kenapa? Tetap mereka itu terayomi, dijaga. Ya, ini kafir zimmi. Yang kedua, kafir harbi. Ini sifatnya perang. Ya, kita perang dengan orang kafir, itu namanya apa? Kafir harbi. Boleh kita bunuh itu, boleh. Yang ketiga, kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Dulu orang kafir yang punya perjanjian damai pertama kali adalah orang-orang kafir Mekah. Ya, yaitu ditandai dengan apa? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara orang-orang kafir Mekah dengan baginda Rasulullah SAW. Dia Rasulullah akan hijrah, akan umroh ke Mekah, nggak boleh masuk. Lalu terjadilah itu tahun ke-6. Ya, tahun ke-6. Ya, itu namanya kafir mu'ahad. Nah, umat Islam nggak boleh nih melanggar perjanjian, tidak boleh melanggar perjanjian, gitu. Akhirnya kan yang melanggar mereka. Lalu terjadilah apa? Fatu Mekah. Jadi Fatu Mekah itu dasarnya dari Sulh Hudaybiyah. Ya, dikuasai kota Mekah oleh baginda Rasul. Ini disebabkan perjanjian Hudaybiyah. Itu. Ya, tahun ke-6. Lalu Fatu Mekahnya tahun ke-berapa? Tahun ke-8. Lalu Rasulullah SAW diwajibkan haji tahun berapa? Tahun ke-9. Karena Mekah sudah steril, ya sudah apa? Sudah dikuasai oleh umat Islam, tapi belum steril, belum bersih dari orang-orang kafir. Rasulullah pengen berangkat. Ya, tapi di Mekah masih banyak orang-orang kafir. Kan kita tahu Mekah itu orang-orang Arab dari segala penjuru Arab datang ke Mekah. Ini sama waktunya dengan umat Nabi Muhammad melaksanakan haji. Dari mulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sama. Ya, sama. Dan kita tahu mereka berkunjung ke Mekah itu dan segala penjuru Arab itu sejak Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk supaya datang ke Mekah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya, itu ayatnya. Mereka berbondong-bondong. Yang gitu.
Ya, nah karena masih diperbolehkan orang-orang kafir, ya kan, datang ke Mekah dan sekitarnya, ya kan, sementara mereka melaksanakan ritual mereka, tawaf telanjang, maka Rasulullah nggak berangkat. Yang berangkat adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, maka dikenallah Abu Bakar Siddiq dengan Amirul Hajj, yang memimpin jamaah haji ya kaum muslimin dari Madinah. Maka itu dipakai oleh orang kita, pemerintah kita, pejabat yang memimpin jamaah haji disebut Amirul Hajj. Ya, cuma mereka berangkatnya belakangan, tempatnya juga berbeda. Ya, tapi kalau dulu Abu Bakar Siddiq bareng, kemana aja bareng. Ya, kalau sekarang mereka lebih enak gitu ya. Nah, itu awal daripada Amirul Hajj. Nah, baru, ya kan, setelah tahun ke-9, ya Abu Bakar sudah berangkat, lalu turun surat At-Taubah, di mana isi ayat itu adalah bahwasanya Allah dan Rasul membatalkan perjanjian Hudaybiyah karena mereka melanggar perjanjian tersebut. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzanu minallahi wa rasulihi yaumal hajjil akbari. Itu haji akbar di situ istilahnya. Ya, apakah hukum hari Jumat? Bukan. Ya, orang salah kaprah mengartikan haji akbar itu hukum hari Jumat. Ya kan? Orang melihatnya apa? Haji akbarnya itu karena 2 hari besar menjadi 1 hari, menjadi 1. Yaitu apa? Hari Jumat kan hari besar, lalu ditambah dengan apa? Arafah. Karena 2 hari besar itu ada di 1 hari, maka mereka menyebutnya haji akbar. Padahal ulama-ulama terdahulu termasuk Imam Syafi'i tidak mengatakan haji akbar itu hukum di hari Jumat. Haji akbar itu adalah selain umrah, itu haji akbar. Haji akbar, ya itu. Kalau bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Istilah haji akbar bukan hukum hari Jumat, bukan. Ya, itu. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya tidak menyebutkan haji akbar, tapi apa? Haji mabrur. Ya, itu dalam sabda Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa. Sekarang pilih, mau pilih mana? Mabrur apa akbar? Hah? Mabur apa? Mabur lari bahasa Jawa ini. Mabrur ya dengan akbar. Milih yang mana? Dua-duanya yang enak. Dua-duanya tapi bukan milih. Kalau disuruh milih mabrur lah. Ya, mabrur itu kan itu jaminan. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi apa? Itulah tentang pembagian ya orang-orang kafir ya. Jadi kalau kafir harbi boleh kita perangi, kita bunuh boleh. Makanya Syekh Azhar, Syekh Tantawi, ya, yang bapaknya dikenal dengan pengarang tafsir Tantawi, ya, beliau Grand Syekh sebelum Muhammad Thayyib ini, itu beliau ketika Amerika menyerang Irak, ya, dari bapaknya dilanjutkan dengan anaknya, George Bush, dengan dilanjutkan oleh anaknya, siapa namanya anaknya? Pokoknya Bush juga dah, ya. Nah, itu memberikan fatwa bom bunuh diri, ya, bom bunuh diri di Irak, ya, itu adalah syahid, ya, syahid. Luar biasa beraninya itu Syekh Azhar, ya, yang lain nggak ada berani, ya, syahid. Kenapa? Itu dalam kondisi perang, itu termasuk strategi perang. Kita lawan langsung mereka, tentu mereka senjatanya lebih canggih. Dengan cara seperti itu, korban mereka lebih banyak. Ya, ini Syekh Tantawi sangat berani beliau. Ya, itu terkenal itu fatwa beliau. Ya, ketika Amerika menyerang Irak, yang pada akhirnya Saddam Hussein ya dihukum mati kan seperti itu. Ya, itu kafir harbi. Kemudian, jadi syarat daripada 2 saksi mukallafaini. Mukallaf sudah akil balik, berarti anak kecil nggak boleh. Hurriyah ini keduanya merdeka, ya, merdeka. Kok pakai disebutin merdeka? Ya, sekalipun di zaman itu sudah nggak ada budak, tapi karena hukumnya tetap masih ada, dan ini akan kembali, perbudakan itu akan kembali. Ketika perang pasti nanti akan terjadi perbudakan. Makanya nggak ada ayat, nggak ada hadis yang mengharamkan. Memperbudak nggak boleh, tapi masalah budak itu tetap ada, baik di hadis maupun di
Al-Quran. Makanya Rasulullah di akhir hayatnya pesan, perlakukanlah dengan adil ya para budak itu. Nggak boleh diembankan pekerjaan di luar kemampuannya. Itu pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya nggak boleh budak. Zakara ini kedua saksi itu harus laki-laki, adlaini, keduanya harus adil. Ini yang agak susah ini nih, adlaini, keduanya harus adil. Yu'fa fi zahiri, masih dimaaf ya, fi zahiri, dalam zahirnya ya, zahirnya ya adil gini, zahirnya adil dia, kita nggak tahu di belakang kita kan gitu ya. Nah itu apa yang zahir saja ditoleransi. Wa istaratu ma'dzalika, dan disyaratkan di samping itu ayakuna mimman tuqbalu syahadatuhuma, dua saksi itu adalah dua orang yang dari orang yang dapat diterima kesaksian keduanya. Likulli wahidin minaz zawjaini, bagi tiap-tiap ya pasangan suami dan istri. Wa alaihi wa ayyakuna sami'aini, kedua saksi itu harus mendengar, tidak tuli. Ya kalau tuli repot juga. Begitu terjadi ijab qabul ya, saksi budak ya kan, ya susah ya, bolot jadi saksi nggak kena itu ya. Dia akan dengar kalau yang ngajak bicara dia perempuan. Basira ini kedua-duanya tidak buta. Arifah ini kedua-duanya ngerti. Bilisanil muta'aqidaini, bahasa kedua orang yang melakukan apa? Akad nikah. Nah di sini menunjukkan apa? Akad nikah boleh pakai bahasa daerah, boleh, ya kan? Di Sunda pakai bahasa Sunda mereka, ya kan? Ada Sunda lebih kasar, ya kan? Aing ewekkan, gitu bahasanya, kan kasar banget. Ya, pakai bahasa daerah. Sah. Yang penting kedua saksinya ngerti. Ya kalau dia nggak ngerti susah, ya kan? Sah apa kagak? Harus ngerti. Ya boleh pakai bahasa daerah. Kemudian mutayatuzaini, dan kedua-duanya tanggap, ya kan? Nggak bego, nggak gofil, ya kan? Nggak gofil. Ada yang tahu ngerti omongan orang gitu. Ya itu namanya mutayatuzaini. Ya tayakus itu sebenarnya melek, bangun, ya itu. Bala yang akidu, maka nggak sah akad nikah itu bihadratil mughaffal, disaksikan oleh seseorang yang mughaffal. Mughaffal itu bodoh, nggak ngerti. Alladzi la yadbutu, yang nggak bisa apa, nggak bisa nggak bisa, omongannya udah nggak benar gitu. Ya dobato itu kan apa, aturan, yang ikut peraturan. Jadi wa uzzat dzalika, dalil bahwa kedua saksi itu harus apa? Harus tidak mughaffal, ya ngerti. Qaulu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah itu kecuali dengan adanya wali, mursyidin, yang mursyid, ya yang mursyid. Maksudnya apa mursyid di sini? Adalah adil, ya lawan daripada fasik, ya. Wa syahida adlin, dan juga dua saksi yang adil, juga mursyidaini, seharusnya begitu. Jadi nggak perlu disebutkan karena sudah disebutkan di wali, ya di wali, ya itu bahasa Arab kayak gitu. Makanya saya nggak percaya kalau ucapan minal aidin wal faizin adalah dari Bung Karno, nggak percaya. Ya, dia nggak bisa bahasa Arab, dan itu bahasa Arab luar biasa itu. Itu ada jumlah ungkapan yang dibuang sebelumnya, karena itu jar majrur nggak bisa berdiri sendiri. Ya, saya yakin itu Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah yang bisikin Soekarno, udah sebut itu aja minal aidin, asalnya dari beliau Ki Wahab Hasbullah, pendiri NU. Apa asalnya? Ja'alanallahu minal aidin wal fa, ada ja'alana, jumlah dibuat. Ada doa di situ. Semoga Allah jadikan kita
termasuk orang-orang yang akan kembali mengalami Idul Fitri wal faizin, dan mendapatkan kemenangan. Mereka kan ngakuin tuh, itu idenya Soekarno katanya tuh, ya kan? Idenya Soekarno. Ya enggak, saya nggak percaya itu. Itu ungkapan yang apa? Membuang jumlah, itu nggak ada yang tahu kecuali kiai. Ya makanya banyak mengatakan itu Ki Hasbullah, Ki Wahab Hasbullah yang ngasih tahu. Udah kamu ucapin aja dah, minal aidin wal faizin, ya kayak gitu. Ya kayak di sini kan juga wasyahidai adlin murhidaini, asalnya begitu. Wal makna, adapun yang dimaksud bidzalika dalam masalah kedua saksi itu harus adil, al ihtiyatu apa, menjaga-jaga, lil abdoi apa, itu kemaluan perempuan. Artinya jangan sembarangan gitu. Ini bukan urusan barang, ya kan? Ini urusan manusia. Ihtiyat namanya. Ya, ihtiyat itu apa? Menjaga-jaga, ngati-ngati kata orang Jawa. Ya, makanya puasa tanggal 8 ya Dzulhijjah itu puasa tarwiyah. Nggak ada dalilnya. Makanya kata ulama ihtiyatiyan, jaga-jaga. Jaga-jaganya apa? Kalau tidak terjadi ya hari Arafah, ya kan? Umpamanya tanggal 9 udah kelewat nih, kita udah puasa tanggal 8, kena masih gitu, masih kena. Makanya kata ulama ihtiyatiyan ya. Makanya saya dulu di asrama, saya tungguin sahur, bikin makanan untuk sahur dari apa, dari tempat makan persis di bawah gedung di mana saya tinggal, di atasnya kan, tinggal turun doang. Ini kok nggak buka nih, memang nggak dikasih gitu. Mereka nggak pakai tuh puasa puasa tanggal 8 tarwiyah, tarwiyah. Baru besoknya dikasih baru sahur untuk puasa Arafah. Yang ada dari puasa Arafah doang. Itu sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Shaumu Arafata yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan." Puasa Arafah ya itu untuk 2 tahun. Ya, melebur dosa-dosa untuk 2 tahun. Itu aja. Adapun tarbiyah nggak ada. Itu ulama. Sifatnya apa? Ini tadi ihtiyatiyan, untuk jaga-jaga. Gitu ya. Kenapa tadi 2 saksi, 2 wali ketat banget? Ini karena menjaga kehormatan, Abdul Sati kan kehormatan. Karena ini akad nikah bukan barang, ini manusia, ya gitu. Kalau akad ya jual beli, akad transaksi barang, ini ada toleransi. Satu contoh, kita kan ke warung belanja harus pakai ngomongan. Saya beli, lalu kata penjual saya terima, kelamaan begitu kan? Kita kasih duit aja, udah sebutin barang yang kita mau. Boleh nggak? Boleh. Itu ada toleransi karena transaksinya barang. Ini manusia, nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan. Makanya saksinya 2 saksi harus adil. Kemudian walinya juga harus adil ya. Wasyanatin nikahi, dan untuk menjaga pernikahan itu anil juhudi, dari pembangkangan. Artinya apa? Dari penolakan, dari tidak adanya pengakuan. Kan bisa jadi kalau nggak ada kedua saksi, ya kan? Ya, lalu si lakinya saya nggak pernah nikah sama dia, ya kan? Nah, ini ada saksinya, kan gitu, ada wali. Nah, ini maksudnya juhud ya. Yang berikutnya wali hifzil ansabi, dan untuk menjaga keturunan. Jadi kan jelas, ya kan? Tapi kalau tanpa perkawinan keturunannya susah. Ya kalau itu kan jelas, bin-binnya atau bintinya kan jelas gitu ya. Ya saya kira demikianlah ya, nanti kesininya saya akan menyinggung tentang tempat ibadah ya, entah itu masjid maupun mushola. Memang dibangun itu untuk sholat, itu yang pertama. Maka hal-hal yang mengganggu sholat itu haram. Kita lihat Jumat nih, ada orang sholat, kita ngaji kenceng, haram kita, karena mengganggu orang sholat. Tapi di luar itu ya boleh kita bikin majlis taklim di masjid, tapi jangan sampai mengganggu orang sholat.
Jangan sampai mengganggu orang sholat. Ngadain maulid, hal-hal yang berkaitan dengan untuk umat Islam, ya boleh, gitu, ya kan? Ya boleh, bukan nggak boleh. Ya jangan gampang mengharamkan, ya gitu, boleh. Gitu. Ya kenapa? Karena ya untuk kepentingan umat, gitu. Ya. Nah kalau di dalam nggak boleh, karena itu akan mengotori. Kalau di halaman ya boleh-boleh aja lah, ya kan? Di halaman, di emperan, ya boleh, habis itu kan dicuci, ya dicuci. Makanya yang paling bijak itu ngasih ingatan, ya kan? Ngasih apa? Peringatannya itu ke kebersihannya. Ya tolong setelah dipakai bersihin, itu paling bagus itu. Jangan terus mengharamkan, ya kan? Nah kalau menyembelih nggak boleh, maulid nggak boleh dong. Sama kan? Ya kan? Ya, nah, ini kan jadi masalah, gitu. Ya boleh, jangan takut, jangan takut dosa, ya kan? Toh kita bukan di dalam nggak boleh. Ya di dalam nggak boleh. Tapi kalau di luar, apalagi di halamannya masih tanah umpamanya, ya kan gampang dibersihin, lalu dipakai untuk kegiatan kurban, masa nggak boleh? Boleh nggak? Boleh lah, ya kan? Boleh, gitu ya. Nah jadi apa namanya, kita harus luwes lah ya, jangan kaku banget begitu, ya apa haram, ya kan? Ya itu. Memang ya sekali lagi masjid itu dibangun untuk apa? Untuk salat, itu tujuan pertama. Bahkan masa Rasulullah SAW, masjid itu berfungsi juga untuk apa? Ngurusin negara. Ya, ngurusin negara itu masjid. Ya, tentu tujuannya pertama adalah untuk ibadah. Yang kedua ngurusin negara, Rasulullah sering. Ya, seperti itu. Ya, itu. Ya, jadi apa namanya, nggak usah dihantui ya rasa berdosa, ya kan? Nggak usah. Ya, apalagi kita niat lillahi ta'ala untuk umat, ya kan? Kenapa? Karena berkurban itu syiar, kata Allah. Dalam kitab ini kan juga disebutin syiarullahi, syiar itu, syiar, gitu. Ya, disuruh kalau nggak ada kurban nggak syiar, ya, gitu. Memang masjid itu tidak berkewajiban, mushola itu tidak berkewajiban untuk mengadakan kurban, nggak berkewajiban, enggak. Artinya kalau di kurban, nggak kurban juga nggak apa-apa. Tapi kasihan umat, gitu. Ya, tapi kalau dia bisa mengumpulkan kurban, hewan kurban, itu lebih bagus, gitu kan, untuk didistribusikan kepada umat, kan seperti itu. Ya, adapun menggunakan fasilitas masjid, ya nggak apa-apa lah. Karena terkait dengan apa? Dengan masjid, ya dengan masjid, gitu ya. Ya, umpamanya pakai kursinya, berduduk panitia kan boleh-boleh aja, masa nggak boleh? Ya, boleh nggak? Ya boleh lah. Ya mudah-mudahan ya berkah semua, ya asal niat apa, lillahi ta'ala. Ya saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiqan li ni'ami mukaththiran li mazidi. Ya rabbana ya Allah ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma taqabbal minna ma kana shalihan, Allahumma taqabbal minna ma kana shalihan, Allahumma taqabbal minna ma kana shalihan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.